Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Rabu tanggal 30 Juni 2021, dalam ibadah rumah tangga, kami yang bertugas pada sore hari ini dari lingkungan pelayanan Kelawa 4 Jemaat KKE Kelawa, mendampingi Ibu Pendeta Mita Agustina STH. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepadanya. Kita masuk dalam ibadah. Sebelum menerima potun dan salam dari pendeta pelayanan, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 240A, bait 1 dan ketiga. Pada bait yang ketiga, Bapak Ibu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucapkan puji dan syukur karena kasih penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Saat ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu dalam ibadah live streaming. Ampuni kami atas dosa yang kami perbuat, baik dalam perkataan perbuatan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Ya Allah, sebentar lagi kami akan membacakan sebagian dari firman-Mu
dan kami mau merenungkan bersama-sama. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti. Buanglah jauh-jauh pikiran kami yang tidak menentu, yang dapat menghalangi kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab untuk kita pada sore hari ini terdapat dalam kitab Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan 29. Yang demikian bunyinya, dengan perikop Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah pembacaan Alkitab. Firman Tuhan bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena masih mengizinkan kami untuk boleh memiliki hari ini. Dan kami sadar semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu saja yang memampukan kami hidup dan bernapas sampai saat ini. Tiada kekuatan kami, tiada kemampuan kami untuk menambah atau mengurangi hari hidup kami. Karena Engkau sangat baik, maka kami masih ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih untuk setiap hari baru, kesempatan baru untuk hidup lebih baik bagi diri kami sendiri, sesama dan terutama bagi Engkau. Dan berkatilah kami dengan berkat-Mu, agar kami pun dapat mencukupkan diri kami, bahkan menjadi berkat bagi sesama kami. Firman-Mu tadi telah kami baca bersama-sama, kini kami akan merenungkannya pula bersama-sama. Tuhan memberkati kami, memperlengkapi kami, dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mendengar kisah tentang seorang anak yang dirasuki roh jahat. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Orang tua dari anak yang kerasukan roh jahat itu meminta murid Yesus untuk mengusirnya, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Yesus merasa kecewa dengan para muridnya karena mereka tidak berhasil mengusir roh jahat dari anak itu. Ketidaksanggupan para muridnya membawa dampak yang negatif kepada orang tua anak itu. Kekurang kepercayaannya terlihat dari pertanyaannya kepada Yesus. "Jika Engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Lalu Yesus pun menjawab, "Katamu, jika engkau dapat," kata Yesus bertanya di sana. Lalu ia pun menjawab, "Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Lalu segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Kemudian Yesus menegur roh jahat itu dan berkata, "Hai engkau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan kepada engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Kemudian keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Dan menurut Yesus, untuk mengeluarkan roh jahat dari seseorang harus dengan berdoa. Lewat doa, kekuatan Allah bekerja lewat seseorang, dan dengan kekuatan Tuhan, roh jahat bisa keluar dari seseorang. Ada suatu kisah, ada seorang pendeta, ia berbagi pengalamannya tentang percakapannya dengan seorang bapak di kampungnya yang dulu dikenal sebagai dukun. Tetapi sekarang ia bertobat dan kini menjadi seorang Kristen. Dia mengatakan bahwa sebelum si dukun ini bertobat,
Dia sangat takut berjalan lewat di depan gedung gereja. Dia mengakui bahwa lampu yang dipasang di samping gereja sungguh menakutkan bagi dia. Selain itu, benda yang menakutkan baginya di saat dia menjalankan kegiatannya sebagai dukun adalah sebuah salib. Dia dengan polos mengatakan kepada pendeta bahwa orang yang sangat tekun berdoa dan selalu menjalin relasi yang baik dengan Tuhan sangat sulit dirasuki oleh kekuatan jahat. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sejak zaman Yesus sampai sekarang, kekuatan setan selalu berkeliaran di dunia ini. Kita harus selalu memperlengkapi diri kita dengan doa. Kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan selalu menang. Percaya kepada Kristus secara total adalah senjata yang harus kita pegang setiap hari. Kekuatan jahat sesungguhnya tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Kita sering jatuh kepada kekuatan jahat karena kita sering bimbang dan ragu akan kekuatan Kristus. Jadi dari firman Tuhan pada hari ini, kita bisa belajar bahwa kita harus memberi diri kita kepada Kristus. Biarkanlah Kristus satu-satunya yang menguasai hidup kita. Kalau merasa bahwa ada kekuatan jahat yang mengganggu kita, mari kita senantiasa bertekun di dalam doa, maka Tuhan akan melindungi kita dan menghalau kita dari kekuatan jahat. Tuhan memberkati kita. Amin. Sebelum kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, kita menyanyi dari Kidung Pujian Menyenangkanmu. Menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu,
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang hidup dan yang setia, kami menaikkan ucapan syukur kami atas kehidupan kami sehari lagi yang boleh kami lewati. Kami akui di hadapan-Mu bahwa banyak hal yang telah menerpa hidup kami hari ini, baik dari yang menyenangkan sampai pada hal yang tidak menyenangkan, suka maupun duka, kegagalan maupun keberhasilan, semuanya boleh mampir di dalam hidup kami. Tetapi satu hal yang pasti, kasih setia-Mu tetap sama dan tidak pernah berubah, dan itulah kekuatan hidup kami yang membuat kami dapat berjalan dan melewati semuanya. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Setiap kesukaran hanya akan menambahkan bobot iman kami bagi-Mu, dan setiap kemudahan menambahkan kasih kami bagi-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang tadi telah kami baca, bahkan kami renungkan secara bersama-sama. Biarlah dengan firman yang boleh kami dengar pada hari ini, kami senantiasa percaya kepada Engkau secara total. Karena percaya kepada Kristus adalah senjata yang harus kami pegang setiap hari. Karena tidak pernah ada kekuatan manapun yang lebih besar selain daripada kekuatan Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa memberi diri kami kepada Kristus, dan biarkanlah Kristus yang satu-satunya menguasai hidup kami. Karena ketika kami berpegang kepada Kristus, maka Engkau akan melindungi, bahkan memelihara dan juga memberkati hidup kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami semuanya hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Warga jemaat-Mu, warga jemaat GKI Kalawa, dari lingkungan 1 hingga lingkungan 6, dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam tugas tanggung jawab usaha pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan memberkati hidup dan kehidupan mereka, memelihara mereka dengan kasih setia Tuhan, sehingga di dalam hidupnya senantiasa ada ungkapan syukur, rasa terima kasih yang boleh mereka panjatkan kepada Tuhan. Berkat demi berkat Tuhan nyatakan, Tuhan limpahkan di dalam kehidupan mereka. Ketika ada permasalahan, pergumulan yang dialami, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar, bahkan memberi kelegaan bagi hati dan hidup mereka. Begitu juga bagi warga jemaat-Mu yang sakit, entah karena COVID-19 atau karena penyakit-penyakit lainnya. Tuhan memberkati obat-obatan yang diminum maupun yang dimakan, kuatkan, teguhkan senantiasa iman pengharapan mereka kepada Tuhan. Selagi Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Tuhan yang bekerja berkarya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ampuni kami atas segala salah dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu, baik lewat pikiran, perkataan, bahkan tindakan kami. Jangan kehendak kami sebagai manusia yang terjadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan syukur kita, nas pengantar persembahan
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 427, bait 1 sampai dengan 3, kusuka menunturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.